kenapa sih kok nggak langsung nyerang habis Israel? Iran itu sudah tahu psikologinya Israel. Ada doktrin dalam diri mereka, internal mereka bahwa kalau saya harus mati, semua harus mati. Iran juga sudah mengembangkan juga virus yang bisa mengacaukan sistem rudal nuklirnya Israel. Bahkan juru bicara perangnya yang Zulfaqari itu dilatih bertahun-tahun sebelumnya, dipilih orangnya siapa yang bisa 4 bahasa, Arab, Inggris, Farsi, sama bahasa Ibrani. Betapa detailnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Pengalaman pernah diserang dan ditinggalkan oleh dunia gitu ya. Mereka harus sendirian melawan Irak, dan di belakang Irak kan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jerman, semuanya menyumbang senjata atau menyuplai senjata kepada Irak waktu itu. Saya memperkirakan rezim Zionis itu sebentar lagi tumbang karena ciri-cirinya ada 3. Sebuah rezim itu tumbang sepanjang sejarah. Pertama, ekonominya semakin sulit, semakin buruk situasinya, kemudian kohesi sosialnya semakin longgar, dan yang ketiga dukungan internasional jauh berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat tampaknya kini tengah memasuki, katakan saja, sebuah babak baru yang lebih jujur. Ketika Amerika Serikat dan Israel berpikir bahwa hanya dalam satu gempuran mereka bisa melumpuhkan Iran. Hingga sebulan kemudian, hari ini, kita melihat Iran masih berdiri tegak. Kita akan bicara lebih dalam lagi, lebih mengupas lebih dalam, menganalisisnya bersama seorang dokter, yakni Dr. Dina Sulaiman. Beliau pernah hampir selama 1 dekade makan, minum di tanah Iran. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Madilog. Teh Dina, saya sebut Teh aja ya. Iya, enggak. Ya, sama-sama, terima kasih. Senang bisa ketemu Kang Darmawan lagi. Terima kasih. Teh, apa sebetulnya yang menjadi pondasi paling kuat dari industri pertahanan Iran? Atau apa yang menjadi pondasi paling kuat sehingga Iran masih bertahan di tengah asumsi Amerika bahwa mereka bisa dengan gampang dikalahkan? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, Republik Islam Iran itu kan berdiri di 1979. Dan waktu itu berdirinya Republik Islam ini didahului dengan referendum. Artinya tidak secara sepihak saja ditetapkan oleh pemimpin revolusi waktu itu, Imam Khomeini. Nah, referendum itu mayoritas 98% lebih itu mengatakan oke, setuju dengan Republik Islam. Artinya secara ideologis mereka mereka terlibat dalam pembentukan Republik Islam itu. Kemudian kan diperangi oleh Irak ya. Dari tahun 80 sampai tahun 88. Nah, pada saat itu ini yang disampaikan juga oleh Menlu Iran yang dulu ya, Jawad Zarif, itu di depan sidang PBB, karena kan Amerika Serikat memaksa Iran untuk menghentikan pembangunan rudalnya. Dia bilang gini, kami itu diperangi 8 tahun, gak ada satupun yang memberikan senjata kepada kami. Sehingga kami membangun sendiri persenjataan kami, dan rudal ini kami bangun untuk membela diri, karena pengalaman kami yang 8 tahun gak ada yang membantu, siapa tahu nanti ada yang menyerang lagi. Itu beberapa tahun yang lalu dia sebutkan. Jadi Iran betul-betul nggak mau menghentikan upaya membangun rudal ini ya, dan juga kemudian ketahuan ada drone. Waktu itu belum dibahas itu drone waktu Zarif itu bicara di depan forum PBB. Karena waktu itu Amerika Serikat meminta perjanjian nuklir Iran itu plus ditambah rudal. Jadi Iran ditambah nggak boleh juga bikin rudal. Sudahlah nuklir. Tadinya kan cuma nuklir ya? Nuklir. Jadi makanya kemudian Trump keluar kan? Trump keluar dari JCPO itu dengan alasan ya kenapa Iran nggak mau nambah rudal. Kata Jawad Zarif lah, kita 8 tahun nggak pernah ada yang bantu selama ini, sehingga kami memang harus membangun sendiri industri senjata kami. Saya pikir itu ya, artinya pengalaman pernah diserang dan ditinggalkan oleh dunia gitu ya. Mereka harus sendirian melawan Irak, dan di belakang Irak kan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Jerman, semuanya menyumbang senjata atau menyuplai senjata kepada Irak waktu itu. Artinya mereka sejak awal memang berusaha mandiri untuk membangun sendiri, plus tadi ideologi itu ya, karena dari awal memang mendirikan Republik Islam,
Dan kemudian ditambah dengan upaya untuk pendidikan, jelas edukasi yang penting ya. Pendidikan di Iran itu betul-betul memberikan kesempatan kepada semua orang untuk sekolah, karena gratis kan dari SD sampai kuliah, asal di negeri. Sehingga semua orang yang punya kemampuan itu bisa kuliah tanpa memberikan biaya, sehingga ilmuwan-ilmuwannya tambah banyak kan, gitu. Kemudian ini tidak terlepas dari gender. Nggak ada pembedaan, makanya sekarang justru biasanya kan memang di mana-mana perempuan lebih rajin kan. Nah, ketika ujian masuk universitas itu perempuan lebih banyak. Sekarang itu seluruh mahasiswa di Iran itu 60%-nya perempuan. Karena mereka yang lebih banyak lulus ya kan, gitu kan. Dan dari 60% itu 70%-nya di bidang STEM, di bidang sains, teknologi, matematika. Nah, sehingga memang ya pembangunan intelektualitasnya jalan. Terus satu lagi saya pikir yang penting banget itu dari sisi kesejahteraan ya. Artinya ini Republik Islam, tapi tidak sebatas harus apa ya ibadah atau apa gitu. Tapi ekonomi pun juga kebutuhan dasar itu betul-betul diperhatikan ya. Tadi sekolah gratis, rumah sakit gratis, terus makanan sangat murah gitu kan. Karena ada subsidi-subsidi. Terus bensin, listrik, air itu murah banget. Artinya masyarakat memang dikondisikan untuk sudah untuk urusan mendasar udah ini ya terpenuhi lah gitu, sehingga mereka bisa mengejar sesuatu yang lebih tinggi lagi di bidang teknologi gitu ya. Saya ingin memberikan gambaran. Kalau dikatakan murah, itu kan sebetulnya tidak memberikan gambaran apapun pada pada pemirsa di rumah. Bisa dibandingkan nggak misalnya dengan rupiah lah, di sana berapa, di sini kira-kira berapa untuk bensin, untuk saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi pas zaman saya dulu itu sebulan itu 150.000 rupiah. Iya. 150.000 rupiah. Iya. Berapa orang? Berdua. Tapi kan berdua ya, jadi 300. Jadi per orang dapat beasiswanya. Iya. Dan itu cukup gitu ya? Cukup. Itu tidak subsisten. Misalnya kalau zaman saya kuliah dulu ya kerupuk gitu enggak ya? Enggak. Tercukupi ini protein apa segala. Terus kalau di kampus kan waktu itu ada makan siang. Ya, gratis. Digunakan betul. Ya, terus kalau sarapan kan roti itu murah banget gitu kan. Ya bisa. Ya. Terus transportasi juga sangat murah gitu. Kalau yang baru-baru ini yang terakhir saya ke Iran itu 2024, saya dengan $100, saya tuh bisa ke luar kota dan ngajak teman saya, itu tiket pulang pergi, karena saya nggak bisa sendirian, saya ajak teman saya dari Teheran ke Mashhad. Naik pesawat, berarti kan 4 tiket ya. Terus makan selama 2 hari. Dengan $100 Amerika? Terus beli oleh-oleh. Iya, jadi ya memang murah. Artinya gini, ketika dikatakan ekonomi Iran susah dan kemudian ada aksi-aksi demo yang di Desember dan Januari itu, kalau menurut saya nih, saya ngelihat tuh orang Iran tuh nggak susah kalau pakai standar kita, tapi mereka emang standarnya tinggi gitu loh. Jadi kalau naik taksi di Iran, ini harga-harga ini mahal-mahal ya. Dulu zaman Syah itu ayam tuh segini gitu. Terus ya kan zaman saya beda Pak gitu kan. Inflasi. Nah, artinya dan terus kalau kita ke rumah-rumah itu air panas, air dingin, AC kayak gitu loh. Karpet itu di seluruh lantai kayak gitu. Itu yang orang-orang sederhananya aja kayak gitu. Sementara kalau di kita kalau yang disebut miskin itu kan miskin banget gitu ya. Susah tuh susah banget gitu. Jadi standar hidupnya berbeda ya, standar susahnya juga berbeda. Iya, jadi saya coba konfirmasi tadi. Teh Dina mengatakan bahwa yang menjadi fondasi kekuatan Iran itu paling tidak saya catat 3, ideologi, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Begitu? Iya. Saya pikir itu ya, karena orang kalau lapar dan kebutuhan primernya nggak terpenuhi, tentu yang lain-lain juga nggak bisa ya, mau sekolah dengan cara apa, mau kuliah
dengan cara apa. Terus Betul. belum soal ideologi itu kan nggak bisa dicekokin, ini harus begini, harus Iya. apa ya, berjihad apa Iya gitu, nggak iya bisa. iya iya. Kalau perut lapar kan nggak bisa juga. Nah, kembali, selama beberapa dekade, dari mulai tahun 79 Mhm, sampai hari ini bahkan, Iran kan masih mengalami blokade, mhm, embargo dan lain sebagainya. mhm, mhm. Apa yang membuat semua itu nyaris, katakan saya, tidak terlalu berpengaruh pada, kalau saya pakai dalam tanda petik, industri pertahanan Iran? Iya, memang diembargo betul, Mhm, tapi kan, tidak semua nurut sama embargo ya. Jadi embargo itu kan gini, Amerika Serikat melarang semua negara untuk berbisnis dengan Iran. betul. Sekarang, keputusannya ada di negara-negara itu kan, Mhm, mau tetap berbisnis apa enggak? Kalau mhm. berbisnis dengan cara apa? Ya Berani nggak dia melawan Amerika Serikat? ya, Nah, ancaman dari Amerika kalau ada negara berani berbisnis dengan Iran, kita akan sanksi sanksi, misalnya, betul. uangnya dibekukan Mhm, misalnya gitu. Tapi ada negara-negara yang berani kan, dan punya mekanisme sendiri, misalnya minyaknya Iran itu tetap dijual mhm. ke Cina, ke Rusia, Rusia, dan juga ada yang disebut shadow fleet ya, mhm, nggak jelas ini kemana perginya gitu loh, karena tidak berbendera, tidak terlacak juga. mhm, Artinya ekonominya tetap jalan dari sisi bahwa mereka bisa menjual, minyaknya dan itu mhm, yang membiayai, perekonomian Iran. mhm. Mereka menyebutnya tuh istilahnya ekonomi resistance ya. Iya Jadi iya. ekonomi perlawanan Betul. dan dicari cara gimana supaya berdagang. Yang menarik tuh kalau Indonesia itu kan kita sebenarnya banyak butuh ya Mhm, dari Iran, mereka punya banyak produk sebenarnya yang mhm. kita butuhkan dan kita punya banyak produk yang mereka butuhkan. Betul. Misalnya minyak sawit itu mereka butuh banget. Tapi kan kalau kita berdagang secara langsung, BI nggak mau ngasih LC ya, Iya, apa istilah jaminan itu. letter of credit ya. Iya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Itu, ya saya dengar dari yang Mhm. pernah berdagang itu, saling nunggu di money changer. Oh, Iya, jadi ada memang cara-cara untuk menembus itu ya. iya Jadi iya nggak iya. pakai sistem keuangannya Amerika Serikat. Mhm, Artinya mereka bisa mencari jalan untuk ekonominya tetap berjalan, mhm, ada uang masuk, mhm, sehingga bisa membiayai, industri pertahanannya. mhm. Dan kemudian kalau pertanyaannya soal teknologi, Betul. itu kan orang Iran juga banyak yang kuliah di negara-negara barat sebenarnya. Iya iya iya, Jadi betul. mereka memang membiarkan, dan bahkan mendukung, Mhm, yang memang yang pintar-pintar ya kuliah di Jerman, di Amerika mhm, Serikat, di Inggris, dan, mempelajari teknologi kemudian pulang, ya sudah membangun industrinya. Nah, biasanya nanti embargonya di, alat-alatnya. mhm, Jadi ada alat-alat yang nggak bisa dibeli gitu mhm. kan. Biasanya itu nanti Bikin minta sendiri? tolong Oh, atau bikin bis atau minta tolong. Jadi minta oh, siapa temennya, "Tolong dong beliin yang ini," nanti mmm, ketemu di mana. Ya adalah iya cara-cara iya iya. yang bisa mereka pakai ya untuk menembus, Iya. dinding embargo itu. Bagaimanapun manusia lah ya, Iya, punya akal ya. iya. Eee, Gini, apakah, industri pertahanan Iran itu sedemikian mandiri atau dia misalnya sebetulnya masih perlu, bekerja sama dengan negara-negara lain atau dengan cara-cara tertentu mereka bisa melakukan alih teknologi? Saya pikir yang namanya kerjasama Mhm, sangat mungkin ada gitu ya, mhm, tapi tidak bergantung. Artinya gini, misalnya, Iran itu kan nggak ngambil S-400-nya Rusia misalnya iya. gitu ya, Ini yang apa namanya, anti anti rudal rudal, betul. Kenapa? Karena ketika mengambil dari luar, pasti kan bergantung, ada Betul, kebergantungan gitu. Itu yang saya pikir, selalu dihindari oleh Iran ya. Karena mhm, sekali bergantung, mhm, udah, nggak leluasa untuk melakukan perlawanan. Jadi mereka mandiri, tapi kalau misalnya ada spare part tertentu yang memang dibutuhkan dan mhm, itu ngambil dari memang harus dari luar, mhm, saya pikir ada saja, cara-cara seperti itu. Tapi memang, apa, teknologinya benar-benar dikuasai karena memang itu yang membuat mereka bisa perang sampai sekarang udah iya 5 minggu ini kan, kalau bergantung sedikit saja dari iya, pihak luar nggak akan jalan. betul. Seberapa kuat sebetulnya, Teh Dina kan di sana hampir hampir 1 dekade ya, 8 tahun. 8 tahun lah, tinggal 2 tahun lagi untuk jadi 10 tahun. Hampir 1 dekade di sana, kalau dicermati seberapa kuat, apa namanya, budaya mandiri atau keinginan mandiri yang ada di masyarakat Iran?
Saya nggak bisa mendeteksi itu dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi artinya mereka karena diembargo terus, yang 8 tahun itu, 8 tahun perang melawan Irak itu sepertinya pengalaman yang kemudian menjadi pelajaran besar. Misalnya obat-obatan pun sampai nggak bisa, impor kan. Iya. Akhirnya mereka membangun, industri obat-obatan Farmasi sendiri. sendiri. Makanya sekarang juga, di Timur Tengah, itu juga orang-orang banyak yang datang berobat ke Iran Iran. karena, Udah maju gitu ya? kesehatannya ini Iya. banget, eee, industri kesehatannya itu sangat maju gitu ya, Oke. heeh. Nah kemudian, relatif murah pula harganya gitu kan, Iya iya iya. dan kemudian makanan, eee, Bung Karno tuh pernah bilang ya, kan gini kalau, saya pernah baca pidato beliau ketika meresmikan IPB dulu. Kalau kita punya senjata, mau mau sekuat apapun senjata kita, makanan nggak ada, nggak Iya. bisa perang gitu kan. Iya, betul. Nah, berarti kan swasembada pangan juga penting. Artinya keamanan pangan atau istilahnya ketahanan Ketahanan pangan juga pangan, itu iya. juga dipikirkan juga, sehingga makanya harga pangan murah kan. Iya. Dan sekarang kalau seandainya harus impor pangan dan lain-lain dalam kondisi perang, pasti berat juga. Betul. Saya pikir itu memang ini ya, ditempa oleh pengalaman, dan kalau kita baca sejarah, kalau saya baca sejarah juga, sebenarnya Iran itu kan nggak pernah betul-betul dijajah ya, tapi cenderung untuk tidak, suka kalau dipengaruhi oleh asing. Nah, di tahun 1900-an itu waktu zaman dinasti Qajar itu kan, Iran ini, kayak diperebutkan oleh Inggris sama Rusia. Iya Ya iya. mereka ingin menguasai ya nggak menjajah ya, tapi pengen, berpengaruh Berpengaruh, besarlah, iya heeh. betul. Itu nggak suka mereka sama Inggris sama Rusia, dan Amerika waktu itu justru dianggap sebagai kekuatan yang ketiga yang temen. Ini kayaknya beda deh sama Inggris sama Rusia. Akhirnya waktu itu ada dokter, guru, Dari Amerika. bikin rumah sakit, bikin sekolah. Jadi sebenarnya berteman waktu itu. Tapi kelihatan spiritnya, oh kalau kita dikuasai kita nggak suka gitu. Iya. Tapi kalau berteman oke. Nah, tapi kan kemudian yang terjadi di era Shah Pahlavi yang setelah itu justru malah Amerikanya semakin mendominasi, tambah berbalik lagi nggak suka akhirnya kepada Amerika Serikat kan. Saya pikir itu ya culture yang nggak mau direndahkan, nggak mau didominasi oleh asing itu berpengaruh juga sih. Kuat itu di apakah hanya pada kelompok tertentu atau merata di seluruh publik Iran? Kalau yang saya alami tuh menariknya tuh gini, jadi waktu saya di sana, wajah saya tuh kayak orang Afghanistan gitu. Iya Mereka iya. sering mengira saya itu orang Afghanistan. Mereka nggak suka, Oh. karena orang asing kan gitu Iya ya, iya iya. Terus saya bilang, "Saya Indonesia." Baru mereka, "Oh Indonesia ya?" Temen gitulah pokoknya. Terus kalau misalnya, waktu itu ada, temen saya orang Cina, kelihatan banget kalau Cina gitu ya, itu juga mereka ramah, "Oh Cina ya?" Gitu. Artinya, ketidaksukaan pada asing tuh bukan nggak suka asing gitu, tapi kalau artinya Pada ini tertentu bersahabat ya? ya, baik-baik aja Iya. gitu. Cuma kalau udah kayak mendominasi atau menguasai ekonomi misalnya, itu mereka nggak suka. Nah, orang Afghanistan tuh nggak disukai karena itu kan Iran itu ada 4 juta pengungsi Afghanistan. Di Iran? Di Iran. Dan itu kan mengganggu ekonomi kan. Betul betul. Mereka dapat fasilitasnya, kesehatannya sama, sekolah sama, kayak gitu kan. Iya. Terus juga yang lebih membuat, orang Iran yang nggak suka tuh karena, kayak buruh-buruh, tukang yang dibayar sangat murah, orang Afgannya mau, karena butuh kan, karena pengungsi kan. Iya iya. Sementara orang Iran standar gajinya kan tinggi. Iya Nah iya. gitu. Jadi kayak, mungkin ada Ya kecemburuan jadi saingan juga ya. ya. Seberapa kuat orang Iran mendendam? Karena gini, ini berhubungan dengan misalnya apa yang dilakukan Indonesia, mengambil alih tanker Iran, melelangnya atau paling tidak berniat melelangnya, dan itu kelihatannya sangat berbekas pada Iran terhadap Indonesia. Saya pikir kalau soal dendam saya nggak tahu ya, kayaknya saya nggak mendeteksi yang kayak gitu. Tapi kalau saya lihat, bagaimana sikap Iran ke negara-negara, Teluk ya, itu kan, meskipun ya, ada banyak
ketidakenakan politik itu kan mereka tetap tetap berbaik-baik lah gitu. Contohnya misalnya dengan Saudi ya, Saudi itu kan pernah putus hubungan diplomatik, tapi kemudian akhirnya rukun lagi. Baru kemarin nyambung lagi kan? Ya, dan ketika putus hubungan diplomatik pun ya tetap jalan sebenarnya hubungan karena masalah haji umroh kan tetap masuk jemaah haji umroh. Saya pikir Iran itu kalau di HI itu istilahnya gini, aktor rasional gitu loh. Jadi sikapnya rasional. Ketika memang butuh untuk bertahan gitu ya. Misalnya kalau jika benar ini menahan kapal Pertamina itu karena pengalaman itu karena hitung-hitungan rasional saja gitu ya. Artinya bukan karena dilandasi sakit hati gitu ya. Jadi secara rasional memang kayaknya memang lebih baik ditahan dulu sementara untuk melihat respon pihak counterpart gitu ya. Sama seperti sikap Iran ke negara-negara lain kan. Untuk Selat Hormuz itu kan mereka katanya kan gini, kata Menlunya, kita nggak menutup kok, cuma yang boleh lewat adalah kapal-kapal yang teman kita, itu aja kan sebenarnya. Ketika Indonesia tidak dibiarkan, artinya kita di mata Iran sudah bukan sahabat lagi. Mungkin pendekatan kita yang belum ya. Saya pikir kalau melakukan pendekatan sangat mudah ya, karena sejarah kita tuh panjang kan sebenarnya dengan Iran itu. Bahkan Ayatollah Ali Khamenei yang meninggal itu kan dia mengaku secara terbuka kan terinspirasi dari bukunya Bung Karno gitu kan. Terus juga persahabatannya tuh kita Iran sama Indonesia tuh udah sekitar 75 tahun ya, sejak zaman Syah dulu. Jadi ini dan sama-sama di Konferensi Asia Afrika. Jadi dalam hubungan luar negeri itu pasti jejak-jejak sejarah itu akan menjadi pertimbangan sehingga situasi yang insidental itu nggak terlalu jadi pertimbangan utama dalam sebuah sikap. Tapi juga kalau dalam situasi saat ini, ya Iran memang sedang berusaha menciptakan realitas baru ya di Selat Hormuz kan gitu kan, supaya para pihak, orang-orang yang atau negara-negara yang berkepentingan itu tahu bahwa kalau masih mendukung Amerika, kalau masih mendukung Israel, ya udah nggak boleh lewat. Nah itu kan akhirnya kan negara-negara kemudian mengambil sikap rasionalnya masing-masing kan, melakukan pendekatan bilateral kayak Malaysia, Thailand, Jepang. Sudah yang penting kita minyak boleh lewat gitu ya. Nah kalau kita juga mengambil sikap rasional seperti itu, saya pikir aman. Dengan kata lain, kalau misalnya Mbak Dina kan banyak mengenal karakter orang Iran. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita sehingga tidak seperti sekarang? Ada kesan tidak melakukan apa-apa dengan dua tanker yang tertahan itu? Sebenarnya tinggal membuat pernyataan. Ya, pernyataan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu salah, melanggar hukum internasional dengan menyerang Iran, dan Iran berhak untuk melakukan perlawanan. Itu kan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, besoknya langsung lewat tuh kapal. Sebenarnya cuma itu saja, pernyataan diplomatik itu udah sesuatu yang besar buat Iran. Jadi Iran tuh nggak butuh dibantu senjata, nggak butuh apa-apa, yang penting berikan dukungan dan jangan berikan dukungan kepada musuhnya gitu, kepada Amerika Serikat dan Israel, itu saja sih. Kenapa itu tidak juga dilakukan oleh pemerintah kita? Saya bertanya karena bagaimanapun Teh Dina adalah seorang pengamat hubungan internasional. Iya, pada akhirnya negara itu dia akan mempertimbangkan banyak hal ya dalam keputusan-keputusannya. Cuma biasanya kalau Kementerian Luar Negeri Indonesia itu sangat sebelumnya ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia itu sangat on the track gitu, sangat pakemnya itu udah jelas gitu, dan selalu ngelihat hukum internasionalnya udah nggak banyak mikir gitu, nggak banyak jadi benar-benar kalau hukum internasionalnya A ya udah kita ngomong A, hukumnya B kita ngomong B gitu. Jadi makanya selama ini tuh smooth aja, biasa aja gitu, nggak banyak, nggak seribet sekarang lah gitu ya. Saya pikir mungkin pengambilan keputusan-keputusan atau memutuskan narasi apa yang keluar itu tuh kayaknya belum ada perundingan yang matang gitu, dan sudah disampaikan duluan. Saya pikir harusnya kembali lagi lah kayak dulu ya, bahwa memang Kementerian Luar Negeri
biasanya itu ada FGD juga kan di Kementerian Luar Negeri untuk ini kita ada isu seperti ini apa nih harus dilakukan itu biasanya selama ini kayak gitu. Saya juga pernah dilibatkan beberapa kali di masa-masa lalu ya. Ya mungkin itu terlewat, saya kurang tahu juga seperti apa yang sekarang. Teh Dina melihat bahwa saat ini dalam kepemimpinan pemerintahan saat ini relatif kita tidak punya acuan yang kokoh dalam urusan hubungan luar negeri. Ya memang tidak ada jawaban yang diberikan ke kita ya, artinya ke publik itu, jadi ketika publik, kebingungan, "Loh mengapa kita harus bersikap seperti ini? Mengapa, tidak seperti itu?" Itu nggak pernah ada jawaban yang jelas. Sehingga kita juga nggak bisa menilai dengan, objektif juga, ini sebenarnya mau kemana. Nah, saya pikir ini yang perlu diperbaiki ya, yang namanya kebijakan luar negeri itu harus gini, kebijakan doktrinnya kan gitu kan, foreign policy is starting from home, harusnya dari rumah gitu loh. Jadi nggak urusan di luar aja terus di rumah dilupakan, enggak, justru di rumah ini pengennya apa sih? Negara kita, rakyat tuh pengennya apa sih? Nah itu yang harus dimulai dari rumah, itu yang kemudian disampaikan ke luar. Tindakan-tindakan kita di luar negeri itu mempertimbangkan aspirasi rakyat, itu yang harusnya dilakukan. Ini tidak dilakukan? Sepertinya kurang mungkin. Karena tiba-tiba sudah ada keputusan misalnya terkait BOP misalnya, tiba-tiba sudah ada keputusan terus kita dipaksa menerima realitas itu gitu kan. Rakyat dipaksa menerima. Apakah ini berhubungan dengan gini, beberapa menteri luar negeri itu punya jenjang karir, track record lah ya. Mereka dari diplomat dan lain sebagainya. Apakah karena menteri luar negeri yang sekarang itu relatif loncat, tidak ada tidak ada rekam jejak yang cukup dalam diplomasi, maka ini terjadi? Sebenarnya apapun latar belakang orang itu jadi gini, kalau ketika kita menerima sebuah pekerjaan pasti kan dipelajari dulu ininya. Artinya meskipun misalnya bukan dari HI misalnya atau bukan diplomat karir kan harusnya berkas-berkas yang lama itu juga dipelajari dulu ya dan saya pikir belum terlambat ya kalau kita melakukan evaluasi lagi, apalagi yang terbaru itu kan 3 TNI kita gugur, 7 orang terluka, itu saya pikir ini momen penting yang ya jangan diabaikan. Ini tuh luar biasa loh, maksud tentara kita dibunuh sama Israel. Artinya kita tuh benar-benar sebagai negara sudah diserang oleh Israel. Nah ini tuh harus jadi momentum untuk mengevaluasi lagi. Kita tuh sebenarnya kebijakan luar negeri kita mau diarahkan kemana, acuannya apa, gitu kan. Dan sebenarnya kan tinggal mengecek lagi sebelum-sebelumnya, karena Kementerian Luar Negeri itu sudah apa istilahnya, sudah karena kan dia menjalankan dari tahun ke tahun ya, SOP-nya sudah jelas, gitu ya. Entah kemarin atau hari ini Duta Besar Iran berkunjung ke Pak Jokowi, mantan presiden. Sebelumnya Duta Besar Iran datang ke Pak JK. Mengapa Duta Besar Iran tidak mendatangi presiden kita, tapi justru pada mantan? Saya pikir kalau ada kesempatan pasti datang. Iya, mungkin belum tembus saja gitu ya ke belum dikasih gitu ya. Iya. Iya, saya pikir karena belum aja. Kalau misalnya dikasih kesempatan akan datang gitu ya. Dan itu kan justru sangat baik ya, karena hubungan kita selama ini dengan Iran sangat baik. Seandainya Pak Prabowo membuka pintu rumahnya, pasti akan datang. Nggak akan faktor dendam itu nggak akan jadi pertimbangan ya. Tidak ada pembacaan bahwa misalnya itu sengaja dilakukan justru untuk menarik perhatian dalam tanda petik terhadap Pak Prabowo. Saya pikir itu terlalu beresiko ya buat Iran kalau sampai dan diplomat pada umumnya ya kalau harus bermusuhan dengan pemerintah di negara tempat dia bertugas. Justru tugasnya adalah menjalin hubungan yang lebih baik gitu ya. Saya pikir kalau yang saya lihat
justru dengan datang ke Pak JK, mungkin datang juga ke Pak Jokowi itu mungkin justru tolong dong kita dihubungkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Maksudnya saya pikir ke situ lebih arahnya. Bukan karena menunjukkan apa sih perlawanan gitu, enggak, justru malah beresiko berat kalau ada diplomat yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Artinya sebetulnya sekarang bola berada di Pak Prabowo menurut Teh Nina. Dan Pak Prabowo harus segera mengambil kesempatan itu untuk berbaik-baik dengan Iran, paling tidak dalam urusan 2 kapal ini. Sebenarnya gini, kan kebijakan luar negeri itu diambil untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Betul. Jadi kita mau berbaik-baik sama Iran itu urusannya kepentingan nasional, ya kan? Betul. Minyak kita bukan cuma 2 kapal ini saja, tapi kan kita 60% impor kita itu dari Timur Tengah, dari negara-negara Teluk ini. Artinya kita tuh betul-betul bergantung nih sama Selat Hormuz kan. Kita tuh harus minta tolong sama Iran, tolong dong kita dibuka nih jalan kapal kita kalau ini. Artinya dan itu satu, dan yang kedua aspirasi publik. Publik Indonesia sekarang udah kelihatan sekali betul-betul mendukung Iran karena apa? Karena kita semua sejak Oktober 2023 itu benar-benar prihatin ini kok Palestina nggak ada yang bela. Betul. Palestina dibantai sedemikian rupa dan tiap menit tuh kita ngeliat di HP kita orang-orang berdarah-darah, anak kecil berdarah, nggak ada yang bisa bela. Ketika ada satu negara berani ngirim rudal ke sana, itu udah alamiah lah, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia berharap banyak gitu kan. Artinya ketika aspirasi seperti ini, aspirasi publik itu betul-betul ini ya banyak sekali yang memberikan dukungan kepada Iran karena yang dilihat itu Israel ya kan gitu, Israel betul. Supaya Israel ini bisa dikalahkan, berarti sebenarnya sangat strategis buat Pak Prabowo untuk menunjukkan dukungan juga. Dan pasti akan rakyat akan tambah dukung Pak Prabowo kan gitu kan. Nanti buat pemilu lah kan kalau pikirannya ke pemilu nih gitu kan. Jadi sebenarnya justru lebih strategis sekarang kalau hanya kalaupun memikirkan masalah pemilu misalnya menunjukkan sikap yang jelas seperti Pak Anwar Ibrahim itu ya jelas, dan itu sesederhana dan itu sama sekali bukan pernyataan yang aneh-aneh. Betul-betul sesuai dengan pasal PBB kan, pasal 2 PBB, sebuah negara nggak boleh menyerang negara lain. Pasal 51, sebuah negara yang diserang boleh melawan. Sesederhana itu bicara kan. Jadi ekonomi juga, kepentingan sendiri juga. Artinya memang saat ini kalau mau hitung-hitungan untung rugi, lebih untung kalau Pak Prabowo menunjukkan keberpihakan kepada Iran. Seberapa besar dari sisi ilmu hubungan internasional kendala yang dialami Pak Prabowo untuk tidak segera melakukan itu dalam hubungan beliau untuk bermesra-mesra dengan Amerika misalnya? Ya kalau di hubungan internasional itu ada yang disebut black box ya istilahnya gitu ya. Keputusan luar negeri yang diambil sebuah negara itu seringkali ada di dalam kotak hitam yang kita nggak tahu. Jadi ilmuwan cuma bisa ngira-ngira ini ada apa nih di dalam kotak hitam ini, sehingga kemudian yang muncul adalah kebijakan luar negeri yang A, B, C. Jadi ya entah apa yang terjadi, artinya kan gitu. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di balik ini? Mengapa hanya untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sangat standar, sangat normatif loh, bahwa ini salah, ini benar, Iran berhak melawan, itu kan normatif banget. Iya betul. Nah, ya entah apa yang terjadi di situ gitu kan, dan itu tidak pernah ada penjelasan juga dari pihak pemerintah kepada kita, kepada rakyat. Sebetulnya haruskah ada penjelasan tentang itu, karena bagaimanapun publik Indonesia kan berhak tahu kemana arah yang akan dituju oleh pemerintahnya. Harusnya ada penjelasan. Iya, bahkan juga tidak sekedar penjelasan, harusnya timnya ini siapa, jelas. Siapa sih tim yang merumuskan kebijakan luar negeri, sehingga akuntabilitasnya ada. Oh kita tahu nih, oh ini orang-orang ini nih yang memang merumuskan kebijakan luar negeri sehingga hasilnya A, B, C gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba disampaikan ini loh kebijakan kita seperti ini. Dan kemudian publik bertanya-tanya, publik protes, di media sosial kan banyak komentar-komentar yang keras. Betul.
Ya karena nggak ada penjelasan itu. Coba kalau dijelaskan, dan saya khawatirnya nggak ada yang bisa dijelaskan juga karena mungkin sesuatu yang entah apa itu gitu ya. Tapi kalau seandainya ada penjelasan dan rakyat menerima, tentu menguntungkan untuk pemerintah sebenarnya gitu ya. Dengan demikian, bisakah kita bersepakat dengan Pak Dino Patijalal yang mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri yang sekarang harus lebih banyak speak up? Iya, speak up, tapi harus dirumuskan dulu speak up-nya apa kan? Karena yang namanya diplomasi itu kan kata-kata, dan kata-kata dalam diplomasi itu betul-betul dipertimbangkan loh. Makanya kalau di PBB itu kan kalau resolusi ini mau di-condemn atau mau di-concern cuma gitu doang. Ini mau mengutuk atau cuma prihatin. Ya, itu aja pertimbangannya panjang gitu kan. Sidangnya berjam-jam itu di Dewan Keamanan PBB. Kita pun juga kata-kata yang keluar dari pejabat itu harusnya dipertimbangkan seperti itu gitu loh. Jadi misalnya nih ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Itu kan pernyataan di Twitternya Kemlu kan apa? Meminta semua pihak untuk menahan diri. Loh kan ini siapa yang menahan siapa? Yang menahan diri harusnya siapa? Yang menyerang dong harusnya tidak menyerang. Nah ketika itu kan berarti menyusun kalimatnya pun tidak sesuai dengan hukum internasional kan? Hukum internasional jelas. Ketika ada agresor berarti meminta pihak yang mengagresi untuk tidak melakukan agresi. Tapi ketika kata-katanya meminta semua pihak menahan diri. Ini apa? Membingungkan, tidak jelas, tidak punya sikap. Tidak berani bersikap. Tidak berani atau tidak punya? Saya justru sekarang yang meminta Teh Dina punya sikap. Tidak berani bersikap. Tidak berani bersikap. Iya. Kan itu berarti berusaha netral. Tapi netral di hadapan kejahatan artinya terlibat dalam kejahatan. Betul. Kalau kata Dante, netral pada saat apa gitu bla 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 itu layak menjadi penghuni neraka ketujuh kalau saya nggak salah. Iya, netral dalam situasi apa gitu betul. Pernah dengar saya. Dari pengalaman Teh Dina di sana, sebetulnya apa pembacaan yang salah dari dunia di luar Iran terhadap Iran, terutama di media-media misalnya lah? Yang pertama itu saya pikir dari sisi ini ya yang banyak sekali disalahpahami itu dari sisi mazhab ya. Jadi banyak sekali informasi yang salah terkait Iran. Padahal itu sebenarnya sudah diakui oleh Mohammed bin Salman ya, pangerannya Saudi. MBS ya? Ya kan diwawancarain tuh sama Washington Post kalau nggak salah media Amerika. Dia bilang iya dulu kita memang memproduksi tuh buku-buku itu gitu ya, buku-buku yang apa? Menyerang Iran. Yang menyerang mazhab Syiah diminta oleh Amerika Serikat dalam dalam kondisi perang dingin waktu itu. Ya supaya ini ya apa sih tidak muncul revolusi baru lah gitu intinya seperti itu. Dan kemudian kesalahan yang salah paham kedua itu dari sisi sistem politik. Jadi banyak yang menyangka bahwa yang namanya Ayatullah Khamenei itu ulama yang segala-galanya dan kemudian punya hak veto gitu, diktator dan memutuskan semuanya. Padahal kan sebenarnya ini tuh Iran itu kan republik. Betul. Republik itu berarti ada pemilu. Dan bahkan Ayatullah Khamenei itu dipilih lewat pemilu sebenarnya, tapi bukan pemilu langsung. Jadi di Iran itu kan ada 3 pemilu. Pemilu memilih presiden, pemilu memilih anggota parlemen, dan pemilu memilih anggota Dewan Ulama. Wilayah Faqih itu? Disebut sistem seluruhnya wilayah Faqih, tapi yang Dewan Ulama itu bahasa Iran itu Majlis Khubregon, majelis para ahli gitu. Nah, kemudian ada 88 ulama nih yang terpilih lewat pemilu, mereka sidang di antara mereka sendiri. Mereka pilih yang paling tinggi ilmunya, ada 3 syaratnya, ada di Undang-Undang Dasarnya, paling tinggi ilmunya, integritasnya paling bagus, artinya tidak punya rekam jejak melakukan kesalahan gitu ya. Terus yang ketiga itu manajerial, kemampuan manajerialnya bagus. Nah selama ini
setiap sidang kepilih lagi lah Ayatullah Khamenei. Ali Khamenei ini gitu kan. Jadi dia bertahan terus karena dipilih terus ya. Iya. Nah, si majelis ini bertugas untuk mengawasi kinerja Ayatullah yang tertinggi ini, Ayatullah Al-Uzma ini gitu loh. Jadi kalau dia salah atau melanggar hukum ya bisa di-impeachment, bisa diturunkan. Artinya sebenarnya ada proses demokrasi di sini. Tidak diktatorisme. Nah, itu kesalahan yang kedua. Terus yang ketiga saya pikir dari sisi ini ya, saya pikir ini juga inferioritas umat Islam di seluruh dunia, saya pikir ya. Ngerasa nggak mungkin kalau orang Islam bisa menguasai teknologi sampai tinggi, nggak mungkin bisa mandiri, nggak mungkin bisa membuat strategi yang sangat hebat gitu. Sehingga selalu kan narasi yang muncul pasti dibantu sama Rusia ini, pasti dibantu sama Cina gitu loh. Seolah nggak mungkin sebuah negara apalagi mengklaim Republik Islam pula gitu kan, tapi bisa maju. Nah, itu yang ada kesalahan-kesalahan itu seperti itu. Dan kalau dari pihaknya Amerika, saya pikir kesalahannya itu dari sisi itu ya, yang sentralisme tadi. Mengira kalau Ayatullah Al-Uzmanya sudah dibunuh, di bawah langsung runtuh bangunannya. Ternyata kan enggak. Kalau kita coba sederhanakan, sebetulnya kekuatan Iran ini, terutama kita lihat kekuatan terakhir ya, kekuatan perangnya, itu datang dari kekuatan industri, kekuatan organisasi, atau kembali yang tadi, kekuatan doktrin yang paling utama? Saya pikir tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kita lihat tuh ya, kalau saya lihat tuh saya tuh kayak sering terkagum-kagum dari sisi ini, loh kok sudah terpikir ya, sudah terpikir. Artinya gini, kan sebenarnya apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kelihatan bahwa Iran itu sudah bersiap-siap, udah mengantisipasi gitu. Jadi misalnya kayak serangan-serangan yang misalnya serangan ke power plant-nya, ke pembangkit listrik, serangan ke desalinasi air. Iran itu dibangun di seluruh provinsi. Jadi satu diserang, nggak masalah, yang lain masih ada. Berarti kan dia sudah mempersiapkannya puluhan tahun yang lalu kan, bahwa suatu saat kita diserang, mungkin pasti yang diserang itu pasti ini, pasti ini, pasti. Sehingga mereka udah mempersiapkan berbagai skenario ketika nanti suatu saat akan betul-betul berperang melawan Iran dan Amerika Serikat dan Israel gitu. Bahkan hal-hal yang kayaknya kecil, propaganda ya, bikin film Lego untuk menjelaskan kepada publik apa yang terjadi. Itu ternyata udah dipersiapkan, sehingga begitu perang beberapa hari kemudian udah langsung produksi film-film yang durasi 1,5 menit untuk disebarluaskan lewat media sosial untuk kasih penjelasan kepada publik Iran dan publik di seluruh dunia. Nah, kemudian juga bahkan kalau menurut saya nih, bahkan juru bicara perangnya yang Zulfikar itu nggak mungkin tiba-tiba ditunjuk kan, pasti sudah dilatih bertahun-tahun sebelumnya, dipilih orangnya siapa yang bisa 4 bahasa, Arab, Inggris, Farsi, sama bahasa Ibrani, kan gitu kan? Pasti nggak ujung-ujung kita diserang nih, siapa mau jadi juru bicara, pasti nggak gitu. Udah disiapkan, nanti kalau ini ada perang, ini semuanya persiapkan. Dan juga bahkan kalau sekarang ini kan lagi banyak dikhawatirkan Israel akan pakai senjata nuklir kan? Iya, betul. Saya udah yakin pasti sudah ada persiapannya gitu kan. Sudah itu seandainya nggak mungkin nggak dipersiapkan karena sudah tahu Israel punya senjata nuklir. Udah ada ininya lapisan-lapisan persiapannya. Itu sangat diyakini oleh Teh Dina ya, karena begini, beberapa saat yang lalu, mungkin hari urusannya, kalau saya tidak salah, Kepala HAM PBB kan mengundurkan diri. Muhammad siapa lupa. Safa. Ya, Muhammad Safa mengundurkan diri, dan ada kecurigaan bahwa itu karena di dalam dewan itu tengah ada permintaan untuk katakan saja menggunakan senjata nuklir buat Iran. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi kalau misalnya Iran kejadian betul dinuklir oleh entah Amerika atau Israel, hancur semua? Kalau sampai betul-betul dipakai, tentu dampaknya sangat buruk ya, sama seperti Hiroshima Nagasaki. Tapi kan itu tadi,
Iran tuh sudah mempersiapkan semuanya gitu. Artinya dia sudah memperkirakan apa saja yang akan dihadapi. Terkait nuklir, nggak mungkin tidak mempersiapkannya karena justru itu yang dipunyai oleh Israel kan gitu ya senjatanya. Kalau saya lihat ada dua sih yang jawaban dari soal nuklir ini. Yang pertama kalau saya dapat ini dari Gilad Asmon, dia seorang penulis, dia aslinya Yahudi dan orang Israel, tapi sekarang dia aku nggak mau disebut Yahudi lagi gitu. Dia nulis buku judulnya The Wandering Who, Identity Politics of Jew. Ya, jadi politik identitas yang dipakai orang Yahudi. Dia bilang gini, dia juga bertanya-tanya, ini Iran tuh kenapa sih kok nggak langsung nyerang habis Israel, gitu kan? Padahal dari sisi persenjataan itu bisa. Apalagi sekarang kan pangkalan militer Amerika Serikat udah pada hancur, jadi nggak ada yang melindungi lagi. Lalu dia bilang gini, kemungkinan Iran itu sudah tahu psikologinya Israel. Israel itu dia punya ada istilahnya apa ya? Ada doktrin dalam diri mereka, internal mereka bahwa kalau saya harus mati, semua harus mati. TGTB gitu ya. Karena katanya itu ada di kitabnya mereka gitu. Samson option istilah Samson. Ya. Nah, jadi kalau Iran betul-betul langsung menyerang habis Israel, kemungkinan itu akan dipakai. Makanya Iran apa pelan-pelan dulu kan? Amerika dulu dihancurin ininya, pangkalan militernya, sampai kemudian entah apa nanti skenarionya, tapi nggak langsung sekarang Israel diserang. Nah kemudian yang kedua itu dari sisi lapisan-lapisan antisipasinya. Kalau saya pikir yang pertama itu dari sisi Iran terus mengirimkan rudal itu, kemudian menekan Hormuz, Selat Hormuz sehingga ekonomi juga susah. Artinya tekanan-tekanan terus, jangan sampai ini. Jadi dengan tekanan ini berharap Israel nggak menggunakan nuklirnya. Kemudian juga memanfaatkan proksinya, sebenarnya bukan proksi istilahnya. Aliansi ya, sekutunya gitu. Kalau proksi itu kan diatur-atur. Kamu nyerangnya sekarang ya, kamu nyerang besok ya. Kalau ini kan enggak. Hizbullah, Ansarullah Yaman itu bukan proksi, dari sisi mereka nggak diatur, mereka jalan sendiri gitu. Cuma memang ada koordinasi. Nah, kalaupun jadi deterrence istilahnya, pencegahannya. Kalaupun Iran diserang pakai nuklir, kalaupun Iran misalnya ada kota yang hancur kayak Hiroshima, Nagasaki, ini udah siap untuk menyerang lanjutan. Jadi namanya perang itu kan kayak ada istilahnya game teori ya. Si ini ngomong kira-kira melakukan langkah A, yang si lawannya kayaknya melakukan langkah A, saya B gitu. Yang ini udah memperkirakan ini kayaknya langkahnya B deh, kita C. Nah itu, jadi saling memantau kan. Nah sehingga keberadaan para aliansi ini itu juga buat Israel juga bikin dia mikir-mikir. Iya kita nyerang nyerang Iran nih. Habis itu nanti Hizbullah masuk, Ansarullah Yaman masuk, Irak masuk. Akhirnya mereka bertahan. Bagaimana dengan dua, Rusia dan Cina yang dalam banyak hal sering disebut sebagai sekutu Iran yang punya nuklir juga? Kalau saya cenderung tidak mengatakan mereka sekutu ya. Rusia dan Cina itu lebih tepat mereka punya irisan kepentingan dengan Iran. Ada batas-batas tertentu mereka punya kepentingan yang sama dan mereka mungkin membantu, tapi juga tidak membantu secara all out, dan Iran juga tidak meminta bantuan secara penuh. Ya, karena ketergantungan tadi, dia menghindari ketergantungan. Nah, kalau memang kalau untuk urusan nuklir, apakah Rusia dan Cina kemudian melakukan pencegahan? Mungkin ya, tapi skenarionya Iran saya pikir enggak. Terserahlah Cina mau Rusia mau apa gitu loh intinya. Jadi tidak menggantungkan diri ya dari situ. Saya tambah satu lagi, strateginya yang mungkin ya ini mungkin dilakukan itu pasti cyber warfare ya. Artinya gini, Israel kalau mau mengirim bom nuklir kan pakai itu juga. Iya, betul. Kan Iran juga sudah mengembangkan juga virus yang bisa mengacaukan sistem rudal nuklirnya Israel. Nah, artinya itu sudah diantisipasi gitu ya. Dan mudah-mudahan ya jangan sampai ada perang nuklir, karena memang luar biasa kan ini dampaknya buat semuanya. Betul.
keyakinan yang terakhir bahwa Iran memang sudah mempersiapkan, bahkan kalau misalnya Israel atau Amerika menggunakan nuklir, itu datang dari apa? Kan yakin betul nih Teh Dina bahwa Iran sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Itu bisa terlihat dari bukti apa yang kemudian membuat Mbak Dina, oh oke, berarti Iran sudah mempersiapkan. Dilihat dari kinerja sejak 2025 itu ya, Juni 2025. Waktu diserang itu ya? Iya, karena detail-detailnya itu jelas sekali. Mereka tuh kayak ketika menyerang itu betul-betul dipertimbangkan dan tidak membabi buta gitu. Misalnya di sebelumnya lagi April. Ya, April itu nyerang cuma 5 jam. Semua orang pada ngomel-ngomel kan. Ada apa ini, katanya mau nyerang tapi cuma 5 jam selesai. Ya nggak apa-apa, ini mau kan banyak yang menghina-hina juga. Saya juga kenapa sih kok cuma 5 jam? Ternyata 5 jam itu uji coba. Karena memang waktu itu dipakai rudal yang memang jaraknya tuh untuk dari Teheran sampai ke Tel Aviv itu 5 jam, panjang. Kan jauh kan 2000 km. Dan kemudian dipelajari nih pada detik keberapa si interceptornya masuk. Itu dipelajari, kelihatan pas bulan Juni akhirnya hasilnya kan di Juni 2025 yang perang 12 hari. Artinya itu kalau saya ngelihatnya ini kayak udah dipikirin semua gitu ya. Belum sekarang yang ini. Jadi analisisnya post factum ya akhirnya. Iya. Sekarang ini kan baru kebuktiin gitu. Iya. Saya memikirkan itu setelah ngelihat betapa detailnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk yang sekarang sejak 28 Februari itu. Itu kan cuma 2,5 jam butuh waktu kan. 2,5 jam langsung ada serangan balasan. 2,5 jam itu setelah pengoboman terhadap rumahnya Ali Khamenei gitu. Kok bisa 2,5 jam? Berarti semuanya itu udah ready semuanya kan? Dan waktu itu juga kan beberapa komandan IRGC juga gugur juga. Iya, betul. Berarti proses konsolidasinya tuh udah rapi banget. Ya saya melihatnya dari situ ya. Terus juga kenapa kok yang diserang pelan-pelan, yang dikeluarin senjata yang zaman lama dulu ya kan? Nah, itu kan berarti kan memang strategi yang sudah dipikirkan matang-matang kan. Nah, kalau itu saja sudah dipikirkan, masa yang nuklir yang udah jelas dari zaman dulu Israel punya senjata nuklir dan itu beresiko besar kalau sampai dijatuhkan ke Teheran, masa itu nggak dipikirkan gitu ya? Iya. Sangat rasional gitu ya, betul. Apakah kalau sekarang kita lihat sebaliknya, kalau dari sisi Israel, dengan dengan prinsip Samson tadi, mungkinkah mereka akan senekat itu? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa ketika satu negara menggunakan nuklir di era sekarang, bukan dulu, itu artinya dia memicu perang dunia ketiga, dan kalau perang nuklir terjadi, kita semua akan merasakan akibatnya dan itu sangat mengerikan. Kalau saya melihatnya begini, situasi ini kan nggak sekedar balas-balasan senjata ya. Banyak sekali variabel yang lainnya gitu loh. Ada ekonomi, kemudian juga ada berkurangnya kekuatan Amerika Serikat di kawasan, dan kemudian Amerika juga akan keluar ya dari kawasan, dari Timur Tengah, karena pangkalan militernya juga sudah hancur kan gitu. Dan kemudian di tengah rakyat Israel sendiri sekarang sudah kohesinya sudah betul-betul longgar. Dan itu yang ngomong orang Israel sendiri ya, Profesor Ilan Pappé itu kan bilang gini, kalau saya memperkirakan, dia bilang, saya memperkirakan rezim Zionis itu sebentar lagi tumbang karena ciri-cirinya ada 3 sebuah rezim itu tumbang sepanjang sejarah. Pertama, ekonominya semakin sulit, semakin buruk situasinya, kemudian kohesi sosialnya semakin longgar, dan yang ketiga dukungan internasional jauh berkurang. Itu sudah ada di Israel, sudah dihadapi. Artinya sangat mungkin juga skenario yang terjadi adalah rezim Zionisnya tumbang sebelum dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang nekat seperti itu. Nah, memang juga sebenarnya Palestina ini skenario yang menurut saya yang paling bisa diterima oleh semua pihak itu adalah one state solution. Satu negara, di seluruh tanah itu satu negara, dan negaranya Palestina.
ya. Tapi tidak berarti orang-orang Israelnya keluar, diusir. Betul. Tapi ini ada referendum yang kemudian mirip seperti Afrika Selatan gitu loh, ya. Dulu Afrika Selatan rezim apartheid. Referendum yang kemudian membentuk pemerintahan baru, semua boleh ikut. Tapi memang kan secara demografi saja orang Arab Palestina sekarang udah 2 kali lipat dari orang Yahudinya kan. Belum nanti yang mengungsi yang ada di negara-negara sekitar datang ya. Tapi kan demokrasi. Kalau menghormati demokrasi suara terbanyak. Jadi akan ada pemerintahan baru di Palestina yang menghormati hak semua orang, mau agamanya apapun gitu ya. Sehingga tidak ada lagi tuh yang fitnah-fitnah mengatakan, oh nanti kita orang Yahudi nanti dibunuhin ya. Enggak. Asal mereka mau hidup berdampingan gitu kan. Dengan hak-hak dan kewajiban yang setara, diatur secara demokratis, ya bisa saja kan hidup bersama di sana. Seperti tahun sebelum Balfour kan? Iya. Kan begitu juga. Tahun-tahun sebelum Balfour kan negaranya Palestina, bahkan Golda Meir pun KTP lah gitu, KTP-nya Palestina gitu. Itu sebenarnya skenario yang sangat masuk akal dan sudah disampaikan oleh banyak ilmuwan ya. Cuma di Indonesia itu masih belum. Makanya masih ngomong two state solution terus gitu loh. Dalam pemikiran Mbak Dina dengan melihat perkembangan yang terjadi, two state solution itu sudah obsolete, sudah usang. Iya, karena memang sudah terbukti tidak bisa dilakukan karena ada satu pihak yang tidak mau ada negara Palestina kan, yaitu pihak rezim Zionis Israel. Jadi skenario-nya yang paling masuk akal itu adalah one state solution, tapi rezim Zionisnya harus tumbang dulu. Lalu dibentuk pemerintahan baru, referendum, dan jadilah negara Palestina merdeka. Menurut Teh Dina, serangan 28 Februari yang dilakukan Amerika dan Israel itu justru sebetulnya blessing in disguise untuk Palestina, untuk Iran, dan untuk umat Islam. Saya jawab iya, karena ini yang membuka jalan ya untuk skenario tadi terwujud. Ketika Israel tidak ada lagi yang melindungi, pangkalan militer Amerika Serikat sudah tumbang, siapa yang melindungi Israel? Gak ada. Israel harus berjuang sendiri kan? Nah, pejuang Palestina itu kalau nggak ada intervensi dari Amerika Serikat dan lain-lain, mereka sangat kuat untuk bisa melawan Israel. Ya, jadi keruntuhan rezim Zionis itu bisa artinya mungkin gitu. Kita bisa melihat iya bisa gitu loh. Yang tadinya katanya the invincible army itu udah nggak ada lagi sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ngobrol lebih panjang tapi kita dibatasi waktu. Sama-sama. Sobat Madilog, perang Iran-Israel pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang punya rudal lebih banyak atau sistem pertahanan lebih canggih. Ia adalah cermin tentang sesuatu yang lebih dalam. Apakah sebuah bangsa dibangun untuk menang cepat atau untuk bertahan lama? Sejarawan besar Arnold Toynbee pernah mengingatkan, peradaban tidak hancur karena diserang, tetapi karena gagal menjawab tantangan yang datang. Dalam perang ini, kita melihat bagaimana tekanan justru bisa melahirkan adaptasi atau sebaliknya, mempercepat kelelahan dari dalam. Dalam tradisi Islam, Ibnu Khaldun menulis bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata ditentukan oleh senjata, tetapi oleh asobiyah atau daya ikat sosial, solidaritas, dan kemampuan bertahan sebagai satu tubuh. Tanpa itu, negara sebesar apapun akan rapuh. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, al-mu'minu qawiyyu khairum wa ahabbu minallah minal mu'minu da'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan dalam makna yang utuh bukan hanya soal daya hancur, tapi daya tahan. Bukan hanya kemampuan menyerang, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri ketika semua tekanan datang bersamaan. Maka pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa menang dalam perang ini, tetapi siapa yang benar-benar membangun negeri agar tak hanya jadi bangunan kartu yang gampang runtuh. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun deh. Salam.